Oke. Nah, terkadang saudara, ketika kita diberikan itu kepada Tuhan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, seringkali kita ketika Tuhan sudah berkarya, melakukan sesuatu karyanya, dan bahkan membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang mungkin diberkati, tetapi kadang kita lupa ketika itu terus berkembang dalam kehidupan kita, kita lupa akan kebaikan Tuhan. Bahkan saudara, tidak sedikit orang meninggalkan Tuhan. Nah, kita baca di dalam sebelum kita memulai ibadah kita saat ini di dalam menyampaikan firman Tuhan, saya ingin berbicara tentang kisah yang dimana Tuhan sudah berkati dalam kehidupannya, di mana orang sudah menerima berkat Tuhan, tetapi saudara, Tuhan dilupakan. Nah, saya ambil kisah yaitu di dalam Hosea pasal yang keempat ayatnya yang keenam. Saudara, Hosea 4 ayat ke-6, ketika intelektual kita atau kemampuan daya pikir kita terus Tuhan kembangkan dalam kehidupan kita. Sekarang saya ingin berbicara tentang intelektual di mata Tuhan. Apa itu intelektual? Nah, saya ambil kisahnya dulu di dalam Hosea pasal 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau menolak pengenalan akan itu, ya, menolak menjadi imamku, ya, maka aku akan menolak menjadi imamku. Sekali lagi saya baca. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkau menolak pengenalan itu, maka aku menolak menjadi imamku. Karena engkau melupakan pengajaranku, pengajaran akan Allahmu, maka aku akan melupakan anak-anakmu. Ini efeknya panjang, saudara. Bukan hanya sekedar saudara kita menolak, tetapi ini dampaknya kepada anak-anak kita. Ketika kita tidak mau diajar. Karena begini saudara, Hosea memberikan peringatan atau memberikan gambaran keadaan bangsa Israel pada waktu itu, di mana bangsa Israel semakin jauh meninggalkan Tuhan, bahkan tidak mau lagi mengenal Tuhan. Ketika dia hidupnya sudah diberkati, ada di dalam kemenangan, ada di dalam kelimpahan pada waktu itu, tapi bangsa Israel sudah melupakan Tuhan. Bahkan saudara, dia di dalam kehidupannya hari-hari, dia berzina secara rohani. Dia berzina secara rohani disertai dengan apa? Ketidaksetiaan kepada Tuhan. Mereka melakukan perzinahan rohani dengan apa? Dengan menyembah berhala. Ini kondisi yang ada, background daripada ayat itu. Maka dari itu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kalau kita kembali kepada Kejadian, kitab Kejadian, Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan intelektual. Tuhan menciptakan kita dengan kemampuan intelektual sebagai bagian dari rencananya. Nah, kemampuan intelektual adalah salah satu aspek yang membedakan manusia dengan ciptaan yang lain. Nanti kita berbicara apa itu kemampuan intelektual. Intelektual artinya saudara yang selalu berbicara tentang pendidikan, ilmu, logika, itu intelektual. Ya, kepandaian, misalnya contoh saudara, diberikan kemampuan untuk bisa menangkap sesuatu ketika diajarkan. Lalu saudara menerima itu, oh iya jadi begini. Manusia berbeda dengan binatang. Binatang sekalipun saudara diajarin untuk beretika, dia tetap tidak beretika. Manusia seharusnya ketika diajari untuk beretika, dia punya etika, dia punya sikap. Itu intelektual yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Jadi kemampuan intelektual yang ada pada kita adalah cerminan dari kebijaksanaan dan kreatif Tuhan. Dengan demikian, ketika kita menggunakan intelektual dan akal budi harus berlandaskan yang dengan tujuan yang baik. Jadi ketika kita diberikan ilmu, ya, diberikan ilmu yang kita serap itu harus digunakan dengan tujuan yang baik. Banyak enggak orang yang punya ilmu tapi tujuannya enggak baik? Banyak. Waktu itu apa? Ketika manusia menemukan namanya dinamit.
serbuk-serbuk yang bisa menghancurkan itu tujuannya apa? Untuk pembangunan. Tetapi ketika jatuh ke tangan orang yang jahat, dinamit itu jadi apa? Buat ngebom, ya, bahan-bahannya itu buat ngebom, bom bunuh diri dan lain sebagainya. Jadi tujuan Tuhan menciptakan, memberikan ilmu pengetahuan supaya tujuannya itu digunakan kepada hal yang baik. Karena apa? Karena itu akan mencerminkan sifat-sifat Allah. Nah saudara, sebagai pengikut Kristus, dalam menjalani kehidupan kita diajak tidak hanya memiliki iman yang kuat. Ketika engkau menjadi anak-anak Tuhan, bukan hanya soal imannya yang kuat saja, tetapi juga meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita tentang firman Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan kemampuan intelektual itu. Jadi bukan hanya sekedar, oh iya ya, apa yang dikatakan misalnya contoh begini, baca firman Tuhan. Kalau matamu berbuat jahat, cungkil mata. Tanganmu berbuat jahat, potong tangan. Artinya kita diberi kemampuan untuk berpikir. Lalu kita menyerap iman, oh firman Tuhan katakan begini. Padahal saudara lupa, latar belakang baca ayat firman Tuhan itu apa? Itu tujuannya untuk apa? Berpikir, kita kenapa ayat ini mengatakan begini? Pernah saudara mendengar firman Tuhan mengatakan begini, kalau engkau mengikut aku, engkau harus meninggalkan apa? Bapakmu, orang tuamu, harus begitu? Bukan. Artinya kalau kasih kita tidak melebihi kasih kita, kalau tidak melebihi kasih itu kepada orang tua atau kasih kita kepada Tuhan melebihi kasih kepada, maksud saya begini, kasih kepada orang tua melebihi kasih kepada Tuhan, itu sudah tidak berkenan. Berat juga ya. Tuhan selalu utama. Kedua, keluarga atau orang tua. Ya, ingat, pekerjaan nomor 3. Saudara, jadi dalam mengasihi Tuhan dan memahami firman-Nya tidak hanya dengan hati atau iman semata, tetapi juga kita perlu menggunakan pengetahuan, yaitu kemampuan logika yang tidak keluar dari jalur kebenaran firman Tuhan. Banyak anak-anak muda sekarang mengetahui firman Tuhan tetapi keluar jalur. Enggak pernah dibelajari konteksnya itu, lalu telan mentah-mentah yang cuman hanya diberikan singkat mungkin karena hobinya anak-anak muda. Jangankan anak muda sekarang, orang tua pun hobinya apa? Hobinya yang penting singkat jelas. Kalau bisa cepat kenapa perlu lama-lama? Tapi saudara bisa nggak? Bisa, hasilnya nggak akan baik. Dengar cuman hanya 3 detik, lalu apa saudara bisa 3 menit lah mungkin ya, 3 detik terlalu singkat. Dengar pengetahuan firman Tuhan cuman hanya 3 detik, dicuplik itu juga, dicuplik cuman hanya cuplik bagian kecil, lalu iman saudara bertumbuh. Gak akan mungkin. Maka dari itu saudara, berbicara intelektual bukan hanya tentang pengetahuan dunia. Intelektual bukan hanya pengetahuan duniawi, tetapi juga bagaimana kita menggunakan pikiran untuk memahami dan melayani Tuhan. Nah, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Kalau saudara baca di dalam firman Tuhan, Tuhan menginginkan umatnya menggunakan intelektualitas sebagai bagian dari ibadah dan pelayanan. Maka dari itu, kalau saudara baca di dalam kitab Matius pasalnya yang ke-22 ayat 37 mengatakan dengan jelas, di situ katakan apa? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati. Hati itu ada apa? Di dalam hati. Perasaan juga. Nah, segenap apalagi? Jiwamu. Jiwa itu ada apa? Perasaan, pikiran dan keinginan. Pikiran itu logika. Terus apalagi? Dan dengan segenap akal budi. Jadi kita diberikan akal. Mengasihi Tuhan diberikan akal. Nah, saudara-saudara yang kekasih. Jadi dalam ayat ini, saudara, bahwa jawaban Tuhan Yesus kepada ahli Taurat, di mana kalau saudara baca konteksnya itu,
Tuhan Yesus menjawab kepada para ahli Taurat setelah apa? Setelah Tuhan Yesus memberikan jawaban kepada orang Saduki tentang kebangkitan. Lalu ada orang-orang ahli-ahli Taurat yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Sebetulnya pertanyaan yang dilakukan oleh ahli Taurat adalah ingin menjebak Tuhan Yesus. Tapi Yesus menjawabnya dengan begitu luar biasa. Dengan begitu luar biasa. Yesus memberikan jawaban mendasar dan jelas. Tuhan Yesus mengutip, padahal ayat-ayat ini dikutip oleh Tuhan Yesus tentang ulangan di dalam ulangan pasalnya yang ke-6 ayat 5. Tentang apa? Tentang pernyataan iman Yahudi yang disebut Shema. Shema itu diucapkan dalam doa sehari-hari umat Yahudi dan dianggap sebagai inti dari iman Yahudi. Shema Israel, Adonai. Jadi Allah Israel, ingat Allahmu itu begini-begini. Nah, kalau saudara baca di dalam ulangan pasalnya yang ke berapa? Ulangan 6 ayat ke-5, saudara di situ dengan jelas mengatakan tentang Allah Israel. Ya, tentang pernyataan itu. Saudara-saudara yang kekasih. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan satu-satunya Allah yang menginstruksikan umatnya untuk mengasihinya dengan segenap hati, segenap jiwa dan kekuatan. Sebagaimana tertulis di dalam kitab ulangan pasalnya yang pasal 6 ayat ke-5 itu, juga Tuhan Yesus mengutip dalam Matius ini. Matius 22 ayat 37. Tuhan Yesus menekankan pentingnya mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dalam hal apa? Mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi. Dan ini menunjukkan bahwa hubungan kita dengan Tuhan harus melibatkan keberadaan kita, di mana iman tidak hanya bersifat spiritual tetapi juga berdasarkan intelektual kita, pengetahuan kita. Jadi baca Alkitab itu ya seperti itu. Makanya kenapa diberikan penjelasan kitab kita itu secara rinci. Secara rinci. Misalnya contoh di dalam kitab Kejadian pasal Matius pasal pertama, Tuhan Yesus diberikan silsilahnya. Silsilah Yesus. Yesus anak Abraham, anak Daud, anak terus dan lain sebagainya. Kenapa? Nah, ini saya kemarin bertanya, kok Yesus itu dari suku Lewi? Dari suku apa? Imam itu harus dari suku Lewi. Tapi kenapa Yesus itu ketika dibaca di dalam kitab Matius itu, kenapa dari suku Yehuda? Pelajari, saya belajar, teliti. Oh ternyata saudara, ini ada kesalahan. Kesalahannya apa? Kesalahannya pada orang tua pada waktu itu. Siapa? Yang dikasih oleh Yakub siapa? Yakub punya istri berapa? Kita boleh nggak? Rahel dan Lea. Yang dikasih oleh Yakub adalah Rahel. Yehuda anak siapa? Terus kenapa enggak orang yang paling besar, yang paling tua? Telidik-telidik, ternyata saudara, Rahel itu pernah mengumpatkan penyembahan berhala orang tuanya. Milik siapa? Laban. Diumpetkan waktu dia mau dibawa oleh Yakub ke negerinya. Diumpetkan itu. Disitulah Tuhan mulai, wah ini enggak bagus. Karena dia mulai menduakan Tuhan. Padahal istri yang dikasih kan, tapi Tuhan enggak pilih itu sebagai keturunannya. Silsilahnya maksud saya. Nah, jadi intelektual. Bagaimana kita memahami firman Tuhan itu bukannya sekedar hati saja, kita diberikan nalar, diberikan kita untuk membaca, terus kita merenungkan. Nah makanya baca, merenungkan firman Tuhan. Ketika kita merenungkan, lalu pikiran kita kan memikirkan tentang firman itu. Apa yang terjadi? Ketika kita memikirkan firman itu, lama-lama saudara, Tuhan berikan pencerahan firman itu. Kenapa Allah berbicara ini? Nah,
Maka apa? Mungkin saudara bingung sekarang, apa sih intelektual itu? Intelektual. Bentar, tadi bicaranya apa? Intelektual. Apa itu intelektual? Telek, saya tahu. Nah, telek saya tahu, orang-orang Jawa telek tahu. Apa itu telek? Nah, apa itu tual? Oh, nah, maka intelektual itu apa? Arti intelektual, definisi daripada intelektual adalah berkaitan dengan kemampuan berpikir secara logis. Jadi logis nih, masuk akal ya, kalau logis itu masuk akal. Dan rasional, secara rasio, jadi dihitung-hitung tuh rasio ya. Oh, masuk akal, boleh nggak? Oh iya, bisa. Nah, terus dan yang dapat menganalisis informasi. Jadi ketika disampaikan, kenapa ini? Beritanya gimana? Kalau saudara baca di dalam kitab kitab Matius itu kenapa itunya dari Maria. Kalau Lukas saudara keturunannya silsilahnya dari Yusuf. Beda kan nama-namanya. Oh, Alkitab, makanya saudara kalau diserang sebegitu, bukti Alkitab itu berbeda. Dari mana? Tuh, lihat silsilah Yesus saja. Matius dengan Lukas beda. Saudara mulai, oh iya ya. Kalau begitu orang Kristen sesat, Alkitabnya bohong itu semua. Saudara terpengaruh. Padahal saudara itu dari sisi mana orang tuanya itu? Orang tua daripada Maria yang Matius itu daripada keturunan dari Yusuf. Waduh, pusing juga ya Om ya. Ya, maka perlu kita memahami itu dengan belajar. Bagaimana kita mempelajari itu atau merenungkan itu. Nah saudara, arti intelektual itu seperti itu. Jadi menganalisis informasi serta ide-ide secara kristis dan rasio dalam memecahkan masalah. Jadi kalau kita anggap itu masalah ini, oh kita belum mengerti, anggaplah itu masalah kita belum mengerti, itu lagi masalah karena pertanyaan dalam hati kita tentang firman Tuhan. Kita mau apa lagi? Gunakan ini. Ada yang kita gunakan ini, ada yang kita gunakan hati, iman. Nah, istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan individu yang memiliki pengetahuan luas. Dan kemampuan intelektual ini adalah kemampuan untuk berpikir logis serta keterampilan dalam memecahkan masalah, membuat keputusan yang baik. Jadi ketika ada masalah, lalu kita berpikir, lalu kita renungkan, oh kita lakukan sehingga keputusan yang kita ambil itu baik. Jangan, oh iyalah, udah dari soalnya begitu. Nggak bisa saudara. Saya berusaha, istri saya selalu protes. Jadi kalau saya ngomong tuh selalu, nah ini aja nih sore ini. Ya kalau saya lagi nerangkan begitu, ini nggak bisa nih. Ini masih begini nih, jadi kalau lagi ngomong tuh kayak orang marah. Istri saya bilang, kamu kalau ngomong begitu loh, bisa nggak begitu? Lama-lama saudara, saya juga berusaha berubah. Kalau kebiasaan yang lama itu sulit, tapi itu bisa nggak berubah? Bisa. Bisa. Kita gunakan pikiran, iya ya, kalau lagi ngomong apa dengan orang, saya ingat tuh, wah saya mulai sentilan istri yang bawel, ya sentilan istri yang bawel itu ingat omongannya, oh iya lah, pelan, kadang-kadang saya ngomong mesti pelan-pelan, dulu ngomong saya kenceng sekali saudara, oh, orang bisa dengar semuanya, pelan-pelan, ingat tuh apa yang omongannya itu, bukan berarti isti ya, bukan suami di bawah apa ya, suami di bawah ketiak istri, bukan, atau ikatan suami takut istri, bukan, tapi itu sesuatu hal yang baik. Saya ingat iya ya, oh pelan, ngomong pelan. Nah kemarin saya diprotes ketika ngomong sama Pak David, wah lagi ngomong seru begitu, Pak Davidnya mungkin gak ngerasa karena mungkin udah biasa, tapi istri saya protes, kamu kalau ngomong tuh mata kamu tuh lihat tuh, matanya itu kayak orang marah, terus ini jidatnya itu, ya itulah. Jadi saya berpikir lagi ulang, jadi ingat itu. Nah intelektual saudara, intelektual juga sering dikaitkan dengan kegiatan yang melibatkan pemikiran mendalam, seperti pembelajaran, penelitian, dan refleksi. Nah ini salah satu refleksi.
menguji, mengulang. Oh iya ya, sampai sejauh mana? Nah, jadi saudara, mengasihi Tuhan dengan akal budi berarti kita diajak untuk, atau mengasihi Tuhan dengan intelektual kita berarti kita diajak untuk memahami siapa Tuhan dan apa yang Dia inginkan dari kita. Kalau intelektual kita, ya, apa yang Dia inginkan dari kita. Iman yang kuat dibangun di atas dasar pemahaman yang mendalam tentang ajarannya. Makanya tadi di dalam Hosea itu, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Kenapa? Karena dia tidak mau berusaha untuk mengenal, cuman hanya terima begitu aja. Oh iya, iya. Oh, ada sesuatu yang kita terima telan mentah-mentah dengan iman kita. Tapi ada juga yang harus kita cerna. Contoh nih ya yang paling gampang. Ada yang harus kita telan mentah-mentah dalam kita mengkonsumsi makanan yang kita akan terima. Anggaplah itu makanan atau firman Tuhan itu sebagai makanan dalam rohani kita. Nah, telan mentah-mentah. Contohnya apa? Kalau untuk tubuh jasmani kita, minum susu. Coba minum susu dikunyah. Nah, jangan kita telan mentah-mentah kalau kita makan kacang. Kalau kita makan kacang telan langsung, coba. Yang tidak ada gigi atau yang metik, ada? Udah banyak yang metik? Hah. Manual, saya masih manual. Nah, yang metik sudah boleh telan mentah-mentah makan kacang. Nanti di toilet rame, plung, 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 plung. Kayak angklung jadi bunyinya. Nah, jadi itu, seperti itu firman juga. Ada yang telan mentah-mentah, ada yang perlu dikunyah atau diproses. Jadi iman Kristen bukan sekedar keyakinan yang buta. Ya, iman Kristen bukan sekedar keyakinan yang buta, yaitu hanya percaya saja tanpa dilandasi kebenarannya yang jelas dalam firman Tuhan. Perlu dilihat latar belakangnya. Nah, belajar itu ada latar belakangnya. Bagaimana? Oh, kenapa bicaranya seperti ini ya? Nah, itu perlu memahami itu. Jadi Yesus mengajak kita untuk menggunakan pikiran dan itu sebagai proses untuk menjadikan kita semakin dewasa dan beriman kepada Tuhan. Jadi kita menggunakan ini supaya apa? Supaya kita semakin dewasa. Bukan kadang-kadang kita mengakali firman Tuhan. Oh, giliran gak setuju, skip tuh. Giliran setuju, iya. Wah, terus saja. Enggak setuju nih, enggak cocok dengan itu. Kenapa? Bicaranya seperti itu. Saya yakin dan percaya saudara kalau baca firman Tuhan ya, dipilihin yang setuju saja. Itu firman yang sebegini, Alkitab yang begitu tebal. Lama cuma hanya segini kali, jangan-jangan. Karena apa dipilihin yang setuju saja. Nah saudara, jadi ini menjadi satu hal yang penting. Menunjukkan bahwa intelektual dan iman berjalan seiring. Saling melengkapi satu sama lain. Sebab apa? Menggunakan intelektual berarti kita menggunakan akal budi dan terbuka untuk bertanya, merenungkan, dan mencari kebenaran. Ini penting saudara, karena apa? Karena sebagai suatu proses untuk memperdalam iman dan memperkuat komitmen kita kepada Tuhan. Ketika tujuannya apa? Tuhan, apa sih maksud ini? Supaya aku beriman kepadamu lebih lagi. Ya, contoh saya, ketika saya merenungkan firman Tuhan, kenapa Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia? Kan kalau orang, ini pengalaman pribadi, kalau orang ingin bertobat kan Tuhan Maha Kuasa enggak? Maha Kuasa. Bisa enggak dia langsung ngomong, Pak Edi, kamu sudah diampuni dosamu, dari mana? Dari langit dengan suara begitu. Saya tengok-tengok, siapa nih yang ngomong begitu? Kalau enggak bertobat juga, bisa enggak dikelepak oleh malaikat kepalanya? Yang enggak kelihatan, bisa enggak? Bisa, sangat bisa. Kenapa mesti jadi manusia? Karena saya waktu ingat, kenapa sih engkau mesti turun ke dunia menjelma menjadi manusia? Saya ingat ketika manusia itu, saya ingat kakak saya ini pengalaman saya, ya jangan dijadikan doktrin, tetapi itu ketika saya bertanya kepada Tuhan, kenapa harus menjelma menjadi? Waktu abang saya tenggelam, ya, waktu berenang dia tenggelam, dia nggak bisa berenang lagi sudah. Orang yang menyelamatkan cukup nggak ngomong, hei
namanya waktu itu Hatta. Hatta, kamu tenggelam, itu ada ban sono, ambil ban, ini begini, cukup begitu, bisa selamat. Dia udah payah, udah gelebekan begitu. Apa yang terjadi? Orang yang menolong harus nyebur dulu. Sama basah dengan dia. Nyelam, tarik itu badannya. Angkat. Saya baru mengerti, oh seperti itu. Karena yang diselamatkan manusia, maka Yesus menjelma menjadi manusia. Kalau kita ini semua yang suka naiknya di pohon, maka dia juga menjelmanya menjadi M. Tahu M? Hah? Yang sukanya makan ini tuh. Yang tahu hanya M. Apa ini? Hah? Apa ini? Pisang. Yang tahu, tadi saya ngomong, yang tahu hanya M. Kok tahu ya? Oke. Jadi saudara, jadi mengasihi Tuhan dengan intelektualitas kita, berarti mengasihi Tuhan dengan segenap akal budi, menunjukkan bahwa kita beriman kepada Tuhan harus melibatkan seluruh diri kita termasuk pikiran kita. Seperti Rasul Paulus, saudara, kita menggunakan pikiran dan menjelaskan iman kepada orang lain. Paulus, saya ambil contoh kisah para Rasul 17 ayat 22 sampai 31. Ketika itu Paulus menjelaskan kepada Areopagus. Areopagus itu seorang yang dia ketika dipanggil oleh Areopagus, Paulus menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan Allah itu. Dia jelaskan, oh ilmunya itu. Ya, ketika berhala-berhala yang ada, dia jelaskan itu. Apa maksudnya? Engkau menyembah Allah yang tidak engkau kenal. Aku tahu siapa Allah yang kamu tidak kenal itu. Dia jelaskan dengan pengetahuan itu. Akhirnya orang-orang situ sadar. Dia mendengar kebenaran firman Tuhan dan dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah sekarang ini banyak orang yang mungkin bertanya tentang apa? Tentang Yesus itu siapa? Yesus sama nggak dengan Nabi ini? Yesus sama nggak dengan itu? Kalau saudara belajar lagi, oh ya sama. Ternyata kalau sama, dia nggak mau berubah. Apa yang sama? Oh ternyata kalau sudah belajar lagi, Isa itu orang tuanya beda. Maryamnya mana? Oh Maryam, kalau di dalam kitab orang itu, ya saudara sepupu kita, Maryamnya adalah kakak daripada Musa. Sedangkan kita di Alkitab, Maryam siapa? Beda nggak? Beda menjelaskannya. Kalau dia ngotot begitu, ya udah terserahlah. Itu kan urusanmu, ini mah kitabku begitu kan. Nggak usah pusing. Nah, saudara, jadi ini yang harus kita perhatikan. Belajar secara intelektual sehingga kita bisa menjelaskan. Apa perbedaan intelektual dengan akal budi? Perbedaan intelektual dengan akal budi. Intelektual berkaitan dengan kemampuan berpikir secara logis. Tadi sudah disampaikan, berpikir secara logis, rasio, dan menggunakan kecerdasan untuk memahami, menganalisis, dan memecahkan masalah. Itu intelektual. Dan intelektual, saudara, fokus utamanya intelektual adalah pengetahuan. Bagaimana dia menganalisa. Menganalisa itu dia mulai membuka ini, oh dia analisa, oh dia pelajari, dia ini kan, oh ini ya. Ternyata saudara setelah dianalisis dengan logika, intelektual seringkali dikaitkan dengan pendidikan formal. Kita misalnya sebagai apa? Sebagai orang-orang pelajar kah, terpelajar kah? Nah keterampilan akademis itu berbicara soal intelektual dan penguasaan informasi. Nah penguasaan informasi, saudara sekarang ini untuk menguasai informasi banyak dan gampang. Apa yang dilakukan banyak dan gampang? Yaitu dengan apa? Dengan internet, dengan apa lagi saudara? Tapi saudara harus tahu sumbernya itu. Apakah memang itu menjadi satu kebenaran atau bukan? Apalagi sekarang dengan gampang. ChatGPT misalnya anak-anak muda dengan AI-nya itu. AI, ya. Artificial Intelligence, AI itu. Ya jangan kita tahu, iya saya lupa tuh itu. AI, tahu? AI, AI Lili, nah, AI siapa lagi? AI Santi, itu bukan AI itu.
itu mah AI dari Cungpo. Nah, saudara, dengan menggunakan AI itu, saudara, AI itu kita bisa lihat informasi, tapi informasi yang bagaimana, ada yang nggak benar juga. Contoh, standarnya yang diukur oleh AI itu standar mana? Misalnya, rata-rata umur berapa umur manusia? Tanya ke AI, rata-rata umur manusia di dunia ini sekarang berapa? Ada yang jawab mungkin, oh rata-rata cuma 50. Ternyata saudara, dia ngambil datanya dari mana itu AI itu? Beda jawabannya kadang-kadang. Nah, untuk anak muda maka dari itu perlu pelajari dengan apa? Dengan intelektualitas kita. Maka dari itu meskipun intelektual bisa digunakan dalam konteks rohani, saudara, biasanya saudara pada dasarnya lebih sering terikat dengan kapasitas berpikir dan ilmu pengetahuan dan logika. Sedangkan dari akal budi adalah kemampuan berpikir, nalar atau menalar, ya, atau logika yang membedakan antara yang benar dan yang salah berdasarkan hati nurani. Kalau itu berdasarkan logika, intelektual itu berdasarkan logika, ilmiah enggak? Kalau misalnya ilmiah menyatakan ilmiah tetapi bertentangan dengan logika, intelektual itu akan jalan. Tapi kalau akal budi dia enggak. Berdasarkan apa? Hati nurani. Hati nurani kita. Berdasarkan hikmat. Ya, beda ya, intelektual dengan akal budi. Nah, akal budi tidak hanya mencari kebenaran tetapi juga mempertimbangkan pola, ya, bukan mempertimbangkan masalah pola moral. Jadi moral, mempertimbangkan moralnya dia yang pertimbangkan, masalah moral. Nah, perbandingannya begini saudara, akal budi melibatkan hikmat, nilai moral dan mempertimbangkan rohani. Fokus pada intelektual, fokus pada pengetahuan, analisa dan logikanya. Kalau akal budi berhubungan dengan hati nurani dan pemahaman spiritual. Tapi kalau intelektual lebih menekankan pada kapasitas akademis dan logika. Akal budi berakar dalam iman dan hikmat Tuhan, tapi intelektual berbasis pada ilmu. Jadi kalau misalnya cuma hanya ilmu aja, dia nggak peduli soal imannya, ya, rasional atau tidak dia nggak peduli. Berpikir etis dalam mengambil keputusan. Jadi kalau mau mengambil keputusan, ini saya bertentangan nggak dengan kebenaran firman Tuhan, itu akal budi. Tapi kalau intelektual dia cuma hanya kritis secara ilmiah saja. Nah, kalau begitu, apakah intelektual itu bertentangan? Intelektual tinggi atau kita berintelektual, ya, memiliki intelektualitas tinggi, apakah bertentangan? Di kalangan gereja, khususnya kaum karismatik, banyak beranggapan bahwa orang yang memiliki intelektual tinggi dalam menghadapi masalah selalu menggunakan logikanya. Sehingga zaman dulu nih orang-orang Pantekosta karismatik itu nggak perlu belajar, nggak perlu sekolah Alkitab, cuman hanya tahu sekolah Alkitab sedikit, setelah itu dipenuhi Roh Kudus yang memberikan penjelasan. Sehingga kalangan karismatik jarang sekali yang punya master, doktor, ya, untuk di bidang teologi. Selalu yang ada adalah di kalangan konservatif atau Kristen, seperti konservatif itu seperti GKI, Kristen yang itu ya, yang lama. Nah, itu karena apa? Karena orang-orang karismatik menganggap bahwa intelektual itu hanya menggunakan logika. Apakah hal ini terjadi sesuatu yang bertentangan ketika kita berintelektual atau kita memiliki intelektual? Meskipun orang yang berintelektual tinggi sering mengandalkan logika dalam pemikirannya, mereka juga dapat mempertimbangkan faktor lain seperti institusinya itu, hati nuraninya. Jadi harus itu digunakan itu untuk apa? Dengan pengalamannya dan nilai-nilai emosinya. Maka dari itu saudara, memang orang yang berintelektual tinggi seringkali cenderung menggunakan logika untuk memecahkan masalah.
Namun tidak berarti bahwa orang yang berintelektual tinggi mengabaikan aspek iman. Jangan lupa, kalau kita sebagai orang percaya, sekalipun kita berintelektual tinggi, contoh, siapa yang anaknya kepingin jadi profesor? Jangan om, kalau profesor itu palanya pelontos. Enggak semua profesor palanya pelontos. Ya, siapa yang kepingin jadi doktor? Oh sudah om, anak saya kerjanya doktor. Di mana? Itu di supermarket. Bagian apa? Yaitu bersih-bersih, ngodok-ngodok yang kotor. Nah, saudara, orang yang memiliki intelektual tinggi dengan gelar dan lain sebagainya, S2, S3, S4, itu saudara boleh nggak? Boleh, kita sebagai orang percaya harus itu. Tetapi kita jangan meninggalkan iman kita. Jangan menggunakan secara logika saja, tetapi harus mengukur dengan iman juga. Maka dari itu saudara, orang berintelektual tinggi jangan mengabaikan aspek iman. Tidak berarti bahwa orang berintelektual tinggi mengabaikan aspek iman. Menggunakan logika dalam menghadapi sesuatu tidak bertentangan, asalkan logika tersebut dipadukan dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi orang memiliki kemampuan intelektual tinggi adalah pemberian Allah. Ingat dalam Kejadian itu, mari kita ciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah punya intelektual enggak? Allah. Kenapa manusia punya intelektual? Karena Allah. Tuhan menciptakan kita serupa dan segambar dengan Allah. Nah, saudara-saudara yang kasih. Jadi Tuhan mengendaki agar kita menggunakan intelektual dan akal budi untuk memahami ciptaannya dan kebenaran firman-Nya. Contoh, Agustinus. Siapa Agustinus? Agustinus adalah bapak-bapak gereja. Agustinus menyatakan bahwa akal jika kita gunakan dengan benar dapat membantu kita untuk memahami wahyu Tuhan. Di dalam memahami itu maka bukan hanya secara paham saja, tapi kita memahami lebih dalam. Contoh misalnya, pernah nggak saudara ketika saudara nggak ngerti kenapa ya? Lama-lama baca firman Tuhan dia dibukakan. Oh maksudnya begini loh. Pernah saudara ngalami itu? Kalau nggak pernah berarti nggak pernah baca Alkitab. Ketika baca begini, sepertinya itu huruf itu nonjol, hidup, ya seperti hidup, negur kita. Pernah ngalamin begitu? Oh, saya berdoa supaya pernah. Jadi saudara itu lebih dalam memahami. Jadi intelektualitas atau intelektual dalam pandangan Agustinus tidak bertentangan dengan firman, tetapi menjadi sarana untuk mengenal Tuhan lebih baik. Sekalipun demikian saudara, Agustinus kemampuan intelektual adalah pemberian Tuhan yang Tuhan kehendaki agar kita menggunakan akal budi untuk memahami ciptaannya dan firman-Nya. Nah, maka dari itu saudara, Agustinus mengingatkan agar akal manusia tidak sombong atau berpaling dari Tuhan. Sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus, mari kita buka 1 Korintus 1 ayat 20 sampai dengan 25. Bisa bacakan, bantu saya? Ya, jadi saudara, akal budi intelektual digunakan untuk bisa orang-orang yang ada di dunia itu. Jadi maka dari itu kita tidak boleh membatasi pikiran itu. Saudara, Origenes dan Clemens, bukan Clementines ya, Clemens,
dari Alexandria itu percaya bahwa intelektualitas adalah cara untuk mencapai kebijaksanaan. Mereka menganggap filsafat Yunani dan pengetahuan lainnya sebagai alat memperkaya pemahaman akan firman Tuhan. Nah, Clemens ini mengatakan, saudara, berpandangan bahwa filsafat adalah salah satu persiapan bagi Injil. Ini bapak-bapak gereja nih, ya. Dengan demikian intelektualitas kita dapat mendukung pencarian kebenaran dalam iman, asalkan tidak membawa kita jauh dari Tuhan. Jadi semakin saudara belajar firman Tuhan, seharusnya saudara semakin cinta kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan dalam kehidupan saudara. Maka dari itu saudara, dengan demikian kalau seperti Basilius Organis dan Basilius menggunakan intelektualitas mereka untuk mengajar, menafsirkan dan membela iman Kristen. Mereka yakin bahwa pemikiran yang mendalam dan kajian kritis atas Alkitab adalah salah satu cara yang sah untuk memahami firman dan memperkuat iman. Nah saudara, jadi inilah yang diingatkan. Saya mengingatkan saudara bahwa intelektualitas, kita akan berbicara sepanjang bulan November ini adalah berbicara soal intelektual. Anda dan saya harus mempunyai pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Mereka yakin, bapak-bapak gereja ini yakin bahwa pikiran yang mendalam dan kajian kritis atas Alkitab adalah salah satu cara sah untuk memahami firman Tuhan dan memperkuat iman kita sebagai umatnya. Jadi saudara, intelektualitas tidak bertentangan. Karena apa? Karena digunakan sebagai alat menyebarkan dan membela firman Tuhan. Bukan untuk menggantikan firman. Pengetahuan kita bukan untuk menggantikan firman. Jadi segala-galanya itu adalah pengetahuan, bukan. Pengetahuan adalah memperlengkapi kita. Memperlengkapi kita. Jadi bukan menggantikan. Intelektual yang dibangun dalam firman Tuhan, kita bisa dapat membedakan. Dengan intelektual itu kita bisa dapat membedakan mana firman yang benar dan mana yang tidak. Jadi saudara, sekali lagi, jangan telan mentah-mentah apa yang dikatakan, terlebih kalau misalnya saudara dengar itu yang tidak jelas di sini nih, ya, nggak jelas. Apalagi TikTok, ya ngajarin yang cuma nggak jelas, itu jangan telan mentah-mentah. Bukan berarti saudara nggak boleh dipercaya, harus dikaji. Jadi intelektualitas adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada kita agar dapat memahami dan menghayati iman yang lebih mendalam. Tuhan menghargai intelektualitas saudara, selama kita menggunakan untuk mencari kebenaran. Meningkatkan intelektual adalah proses berkelanjutan yang mencakup pengembangan pengetahuan, keterampilan berpikir, dan pemahaman yang lebih mendalam tentang berbagai aspek kehidupan. Jadi meningkatkan intelektualitas membutuhkan usaha yang konsisten dari kita. Disiplin, renungkan firman Tuhan, baca, dengarkan. Jadi saudara, mendengarkan, membaca renungan saudara, renungan yang saya kirim, juga saya menyaring dari apa yang saya pelajari. Saya sebelum menyajikan kepada saudara, apakah makanan ini adalah makanan yang mengandung kolesterol atau mengandung apa? Saya harus menyajikannya dengan sehat, supaya apa? Supaya memberi makan kepada jemaat adalah yang sehat punya. Nah, maka dari itu saudara, mari kita bangkitkan atau kembangkan intelektualitas kita. Sebagai apa? Sebagai bagian dari kasih kita, ibadah kita kepada Tuhan. Dengan demikian, kita akan menjadi dekat kepada Tuhan dan menjadi alat yang efektif dalam rencananya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri.